kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. One more time. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik bagi hanya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. 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 Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Dia Allah yang baik. Haleluya. 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 Maka itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Dia Allah yang selalu menyertai kita dalam apapun keadaan musik hidup kita. Dia selalu ada menyertai kita. Maka itu mari kita menaikkan pujian sembah kepada Dia. Kita nyatakan terima kasih buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Tuhan bertanya, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Wow, anugerah Kau beri sehari ini. Tuhan anugerah syukur lagi. Terima kasih oh, terima kasih Yesus. Wow, anugerahnya Kau beri sehari ini. Tuhan anugerah syukur bagi sehari ini. Sehari ini Tuhan anugerah syukur bagi selamat malam ini. Selamat malam ini Tuhan anugerah syukur lagi. Oh, terima kasih
Yang selalu memperhatikan kami, Engkau yang baik, terima kasih Bapak. Kami sangat mengucap syukur Tuhan oleh kebaikan yang kami selalu terima Bapak. Ajar kami Bapak untuk menikmati selalu hadirat dalam apapun keadaan kami, karena di dalam hadirat kami akan dinyatakan kebaikan dalam hidup kami Bapak, sehingga kami akan tahu bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak telah mengasihi kami. Terima kasih Bapak karena Engkau sudah menerima kami apa adanya dan Engkau mengampuni kami. Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya apapun yang kami akan dengar pada malam ini akan mendatangkan sesuatu kesegaran baru dalam jiwa kami, sehingga kami akan tetap terus bersemangat untuk menaikkan pujian sembahannya kepada Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Amin. 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 Lagu lagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab ini Tuhan ajarkan syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih kembali lagi semuanya karena Anda telah mengikuti acara Zoom kita hari ini. Ya, jadi saya mau mengajar Anda, saya mau memberitahu Anda satu topik hari ini tentang pengaruh musik dunia di dalam gereja dan dampaknya. Ataupun dengan kata lain, exposing the real truth about music. Jadi saya akan kasih lihat Anda slide-nya. Saya akan kasih Anda lihat. Saya nak kasih Anda lihat share slide-nya. Oke. Alright. Oke, kita akan lihat slide ini. Dikatakan exposing the real truth about music. Nah, saya sudah beberapa kali mengajar topik ini di beberapa tempat, tapi saya mau ajar saya mau mengajar Anda hari ini. Mungkin ada sebagian besar dari saudara tidak pernah ikut. Jadi saya akan memberitahu Anda. Kita lihat, kalau Anda lihat di sini, sebentar ya. Oke. Ini dikatakan sebelum Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan apa terjadi? Tuhan menciptakan itu Lucifer itu sudah ada, saudara ya. Sorry sebentar ya, saya lagi mau singkirkan saya punya ini. Oke, dikatakan begini, saudara ya. Sebelum Tuhan, waktu Tuhan menciptakan, alright. Dikatakan sebelum Tuhan menciptakan manusia di bumi ini, Dia menciptakan malaikat. Kita tahu Lucifer di surga ketiga dan memberikan segala kemampuan musik, built-in music itu ada di dalam dirinya. Nah, saudara, kalau kita melihat begini, saudara, Lucifer itu tidak perlu membawa gitar dengan dia tidak perlu membawa keyboard, dia tidak perlu membawa apapun alat musik. Kenapa? Karena sudah built-in di dalam dirinya. Dari ciptaannya, itu semua alat musik sudah ada dalam dirinya. Kemudian dikatakan begini, selanjutnya kita lihat. Next dikatakan begini, saudara ya. Next dikatakan, Lucifer itu pemain musik.
Dikatakan Yeskiel 28 ayat 13, musik diberikan untuk melayani dan bukan untuk keuntungan diri sendiri. Saudara begini, Tuhan menciptakan musik itu untuk kesenangan kita, kesenangannya Tuhan, bukan untuk kita jual beli, saudara ya. Jadi malaikat ini, saudara, dikatakan, sebentar, saya lagi, this one can move, please. Oke. Alright, dikatakan begini, Lucifer adalah pemain piano, pemain musik, Yeskiel 28 ayat 13. Kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa baca sama-sama di dalam Yeskiel 28 ayat 13 dikatakan begini. Yeskiel 28, ya, saya akan bacakan. Yeskiel 28 ayat 13. Ayat 13 berkata, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yespis merah, kriolis, dan yespis hijau, permata krispus, dan sebagainya. Kalau Anda membaca, saudara, ini sebetulnya Lucifer ini pemain musik, semuanya sudah yang ada di dalam dirinya. Next dikatakan begini, Tuhan menciptakan musik untuk kesenangannya. Jadi Tuhan itu menciptakan musik untuk kesenangannya. Kita ini sebagai ciptaan Tuhan, kita diciptakan supaya kita itu menyenangkan Tuhan. Pelayanan musik lahir dari hati Tuhan. Nah, Tuhan disenangkan dengan musik kita. Tuhan menciptakan musik hanya untuk satu tujuan, supaya kita menyembah Dia semata-mata. Saudara begini, kalau waktu Tuhan menciptakan musik, Tuhan menciptakan musik untuk satu tujuan, supaya kita menyembah Dia. Saudara, pada tahun 80-an ada sebuah lagu yang sangat terkenal, judul lagunya I Was Made to Worship You. Jadi Tuhan menciptakan setiap kita, Tuhan menciptakan kita supaya kita tuh menyembah Tuhan. Jadi saudara begini, Tuhan menciptakan musik supaya kita bisa menyembah Dia. We were created to worship God. Lucifer adalah seorang pemimpin pujian, ciptaan sangat indah dan luar biasa, saudara ya. Dia sudah pemain musik yang sangat hebat. Saudara, Lucifer ini pemain musik sangat hebat. Kemudian dikatakan begini, engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Saudara, Yeskiel 28:15 dikatakan begini, engkau tak bercela. Saudara, sebelum Lucifer ini jatuh, dia itu tidak bercela. Tidak ada cacat celah di dalam dirinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Terdapat kecurangan di dalam dirinya, maka sejak hari penciptamu sampai terdapat kecurangan. Sampai saudara dia berkata begini, dia mau mengambil tempatnya Tuhan, dia mau menjadi seolah-olah dia mau menjadi seperti Tuhan. Saya akan mendasari, nanti saya akan pergi dengan beberapa slide, dengan video saya akan memberi Anda lihat. Kemudian dikatakan begini, engkau sombong karena ciptaanmu, hikmatmu, kamu musnahkan demi semarakmu, ke bumi ku lempar, kepada raja-raja ku serahkan menjadi tontonan bagi matanya. Saudara, karena Lucifer ini, saudara, karena Lucifer sombong, karena dia mencuri kemuliaan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan usir dia, Tuhan buang dia dari langit ketiga, Tuhan mengusir dia keluar. Nah, saya boleh minta saudara yang please mute volume Anda, Angelica, boleh mute volume, dan yang lain tolong mute volume supaya suara Anda di luar tidak kedengaran di sini ya. Nah, kemudian dikatakan begini, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Mengerikan sekali. Tuhan menciptakan musik untuk kesenangannya. Tadi saya sudah katakan, semata-mata iblis akan berusaha untuk menduplikasi apa yang Tuhan lakukan. Dengan itu muncullah, saudara, musik-musik sekuler hari ini. Tuhan ciptakan musik untuk kesenangannya. Tapi apa yang terjadi? Iblis menduplikasi. Saudara, kalau bicara duplikasi, Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara jago, saudara ya. Kita bisa duplikat, apalagi Cina, saudara ya. Bisa duplikat hari ini. Bahkan, saudara, beras pun bisa diduplikat. Beras pun orang bisa buat, saudara. Saking luar biasanya. Nah, saudara, Tuhan ciptakan musik untuk kesenangan kita, tapi iblis menduplikasi musik
untuk kesenangannya, supaya orang menyembah iblis bukan lagi kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan menciptakan kita supaya kita menyembah Dia. Nah, saya mau tanya Anda, seberapa di antara saudara yang suka Beyonce? Ada yang suka Beyonce? Halo? Ada? Ada pun saya tidak bisa lihat, saudara ya. Nah, saudara, Beyonce ini, saudara, salah satu penyanyi yang cukup terkenal. Waktu saya pelajari ini ada beberapa hal yang saya temukan yang saya mau sharing dengan Anda. Saudara, Beyonce dikatakan begini, cover story, a woman possessed. Saudara, Beyonce ini salah satu penyanyi yang sangat terkenal, mempengaruhi banyak orang. Artis hari-hari ini mempengaruhi banyak orang sekali, saudara. Tapi saudara begini, mereka juga ada rahasia di balik mereka, ada sesuatu di balik mereka yang kita perlu tahu. Nah, kemudian dikatakan begini, saudara. Beyonce berkata, I have someone else that take over when it's time for me to work and when I'm on stage. Ini pengakuannya Beyonce sendiri. Saudara, Beyonce ini punya satu pribadi, satu orang, saudara, dia punya someone di balik dia, namanya adalah Sasha Fierce. Sasha Fierce di balik dia. Kita akan lihat satu video, nanti saya akan jelaskan ke Anda. Oke. Many years ago, I named my alter ego Sasha, and it's something that stuck. Sasha is my alter ego. I feel like Sasha is a big treat for my fans. It's definitely exciting. Sasha is my alter ego. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. Something else come into me. Something else come into me. Nah, saudara, dia berkata apa? Waktu dia angkat tangannya, dia merasa sesuatu yang mendatangi dia, saudara. I guess I wouldn't be very entertaining on stage, so Sasha comes out and she's fearless. Dia berkata dia sebetulnya tidak bisa menghibur orang, tapi Sasha Fierce tidak takut. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. I remember right before I performed, I raised my hands up. And it was kind of the first time I felt something else come into me. And I knew that was going to be my coming out night. Nah, saudara, saya akan stop sebentar. Nah, saya beritahu, saudara, seperti saya katakan tadi, banyak artis-artis itu sangat punya pengaruh yang sangat besar. Dan anak muda ini, saudara, pada tahun 2013, usianya 11 tahun, dia berkata begini, idolanya adalah Beyonce. Anda dengar apa dia sedang katakan ya? Like Beyonce, when she's on stage, she brings such a yes. You know what I'm talking about? Like, please, music is everything to me. When I'm singing, I just feel magic. I stand and sing around the house, she just cannot stop. Saudara perhatikan dia berkata apa tadi? Dia berkata Sasha Fierce. Dan saudara, ini bukan suatu rahasia yang satu rahasia, tapi sesuatu yang umum, semua orang tahu, setiap orang tahu, saudara. Nah, kedua, saudara, di Amerika ada sebuah gereja, dan gereja ini Tuhannya adalah Beyonce sendiri. Dan saya mau Anda lihat. For those in the bondage of racism, we need Grace Cathedral in San Francisco, California. Hundreds of folks are going to come here to witness the Beyonce Mass, bringing together secular music and a religious message to tell a story of
empowerment for particularly women of color, but for anyone who happens to sing praises to the goddess herself, Beyonce. Saudara, kalau Anda melihat ini kelihatan seperti gereja, tapi bukan gereja, saudara. We sing Beyonce and we do have a community that is beautiful and loving and looks to the world as a partner, not an enemy. So if that's you, that's good news. God actually. Tell me about the progressive nature of people of color, LGBT people, people on whom other people's narratives Beyonce is that perfect passage to get that. Many of the pastors and priests in our church today. Mengerikan sekali. Exaggeration. According to a recent Gallup poll, Catholic Church attendance has gone down nearly 40% since the 1950s. But tonight's Beyonce Mass is set to draw crowds in the hundreds. And though I don't consider Beyonce to be a religious symbol, like some of her most ardent fans, there's no denying her Nah, strong. saudara lihat orang-orang mulai menyembah Beyonce seperti di Amerika ada gereja, dewanya, Tuhannya adalah Beyonce sendiri. Sangat mengerikan. Ini adalah reality kebenaran, saudara. I spoke with Reverend Yolanda Norton, Beyonce fan and organizer of the event, to find out where the idea came from to mix Beyonce with the Bible. The event was born out of a class that I teach called Beyonce in the Hebrew Bible. So I walked them through this process of Saya thinking tidak tahu Alkitab apa mereka pakai, tapi sangat mengerikan. conversations about Black women and how we worship and our spirituality. So talk me through how you analyze a song like Flaws and All for your students. She has this ambiguous audience, right, in the song. Maybe it's Jay-Z, maybe it's her fans. But I love it when she says, you know, I'm a train wreck. I'm a train wreck in the morning. I'm a bitch in the afternoon. Right? I'm a bitch in the afternoon. Every now and then without warning, I can be really mean. I can be really mean for you. So what we do in the worship service. Saudara lihat itu sepertinya kelihatan seperti gereja, tapi bukan gereja. Jadi kalau kita tidak hati-hati, saudara, Anda bisa tertipu. Right? I neglect you when I'm working. Yeah, we all do that. Right? So it's really about naming Black female spirituality is embodied in that song. The Lord be with you. Lift up your hearts. We live in a world where a mostly male church debates whether or not women should be ordained, but Jesus chose Mary of Nazareth, a woman of color, and another woman of color, Mary of Magdala, to be the prophet of the resurrection. So what is very clear to me is that God is a lot more comfortable in trusting his power and authority to women of color in churches. Saya kira itu tidak betul, saudara ya. Tapi kita lihat mereka bagaimana mereka memanipulasi Tuhan, memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Beyonce didn't become Beyonce on her own. I'm not standing in front of you because of anything that I've done. I'm here because of the Mary Nortons of the world, the Daisy Washingtons of the world. These are women whose names you'll never know, but Black women who fought to their core to make sure that there was a better tomorrow for those who could stand in front of you and say, as a Black woman, I am created in the image of God, and I am here to change the game. Kembali lagi Anda lihat, kelihatannya seperti gereja, mereka pakai ayat firman Tuhan, tapi mereka memanipulasi untuk kesenangan mereka sendiri. I'm unapologetically a minister of the gospel. I'm unapologetically a biblical scholar. And I am unapologetically a Beyonce fan. And I don't feel like I need to apologize for any of those things. I think that Yolanda's sermon of knowing when to hold on to the hands that are next to you and stand tall and to not give up
Those are messages that are not exclusive to just a woman of color experience. Those messages are necessary for everyone. And to use Beyonce and her music as a platform to bring people into the church to hear the message was truly, truly powerful. Oke, saya akan stop di sini. Nah, kalau Anda melihat saudara, sekilas Anda lihat seperti gereja, orang akan percaya ini gereja, orang yakin ini gereja, tapi ini gereja sesat. Tuhan mereka adalah Beyonce. Kemudian salah satu dari padri mereka berkata, pastor mereka berkata, Beyonce lebih hebat dari segala teologinya pernah ada. Tidak betul, saudara ya. Nah, next kita akan lihat ini. Sorry. Oke. Sudah, sorry. Oke, alright. Alright, next kita lihat. Frozen. Saya percaya Anda pasti suka dengan Frozen. Anda pasti punya anak. Anda pasti pernah merayakan ulang tahun anakmu dengan pakaian Frozen, dengan Elsa, dengan segala macam. Nah, saudara, kita akan lihat dari balik dari lagu ini. Kalau Anda pelajari, ini kata-kata dari lagu ini ada sampai ke bawah, tapi yang kuning, saya mau tekankan di sini, yang tulisan kuning dikatakan begini. Don't let them in, don't let them see, be the good girl you always have to be, concealed, don't let them know. Well, now they know. Let it go. Apa yang let it go? Marahnya saudara. Apa yang let it go? Berontaknya saudara. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away. And, saudara, ini kan kurang ajar dalam budaya Asia, dikatakan begini, slam the door. I don't care what they are going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Mengerikan sekali. Jadi saudara, lagu Frozen ini sebetulnya mengajar kita untuk berontak dengan orang tua kita. Ini message yang mereka berikan. Tetapi saudara, kita sebagai orang tua, kita sebagai mungkin uncle, auntie, dan sebagainya, kita tidak sadar sebetulnya kita beli cake Frozen, kita beli mainan Frozen, kita beli pakaian Frozen, semuanya Frozen, semuanya Elsa, tanpa kita sadar sebetulnya, dengan kata lain, kita sedang memberikan racun kepada anak kita, atau kepada saudara kita. Kita sedang mengajar mereka untuk berontak. Next, saudara, kita lihat. Ini satu grup Korea, saya percaya lagu-lagu Korea sangat diminati, mau di Malaysia, mau di Indonesia, mau di mana-mana, saudara. Tapi ada satu pesan yang sangat mengerikan. Nah, saya mau Anda perhatikan waktu Anda dengar kata-kata lagu ini, apa yang dikatakan. Next. Sorry. Oops, okay. Perhatikan kata-katanya. Anda dengar apa dikatakan tadi? Saudara, Anda dengar dikatakan apa? Ini grup Shiny dari Korea. Kata-kata diulang beberapa kali. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Seringkali, sayang sekali, kita tidak sadar, kita shock dengan lagu itu, kita nyanyi lagu itu berkali-kali tanpa menyadarinya. Kita akan dengar dulu sampai sini. Perhatikan dikatakan apa.
saya akan stop di sini. Nah, saudara, ada begitu banyak lagu-lagu yang kita nyanyi, bahkan kita hafal lagu-lagu ini tanpa menyadari lagu-lagu ini punya dampak sangat negatif buat kita. Saudara, Katy Perry. Ya, Katy Perry. Saya percaya ada beberapa peminat Katy Perry di tempat ini. Katy Perry, saudara, dia berkata begini. Kita akan dengar video ini. Like almost 10 years ago. Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15. Dia besar di gereja, nyanyi di gereja. You know, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, you know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Nah, saudara, dia berkata begini. Pada usia 15 tahun dia mau menyanyi, dia mau jadi seperti Amy Grant. Amy Grant salah satu penyanyi yang sangat terkenal pada tahun 80-an, 90-an. Akhirnya tidak berhasil. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menjual jiwanya kepada iblis. Sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Nah, kita lihat next ya. Kalau kita lihat apa video apa nih? Saya nggak tahu kamu belajar Tragically, year after year, the Grammys and other musical award shows are becoming more and more of a love fest for Satan. Nah, saudara, Grammy Award, dalam banyak acara-acara Grammy Award, apa mereka lakukan bukan lagi award, tapi mereka mempromosi setan. Mereka mulai mengadakan penyembah-penyembah berhala. Anda bisa lihat sendiri. Wanting to see it, even though it's taking place before our very eyes. At the 2012 Grammys, Nicki Minaj had a mock exorcism performed on her and later claimed that she did it to prove that the demon that possesses her, which she claims is sexually perverted and calls Roman, is too powerful to be cast out. At the 2014 Grammys, Katy Perry performed Dark Horse with a performance of what appeared to be a witch's Sabbath, with Satan and demons glorifying her. You can see more detail on that with Katy Perry admitting and singing about selling her soul to Satan in our new viral video entitled Katy Perry, the Super Bowl, and Satan. Incredibly, at the 2014 VMAs, the stage was actually set up in the form of 666, the biblical number of the Antichrist, with the performers climbing up one of the sixes to get on stage to perform. At the 2015 Grammys, the music industry went beyond the 666 stage set, Katy Perry's Witch's Sabbath, and showing Satan's power through impotent exorcisms, to even more straight-up, in-your-face devil worship. Incredibly, Madonna came out with all kinds of devil-horned demons appearing to worship her as she sang her song, Living for Love. She went so far as to use mock Christian imagery with a choir singing in the background while she sang about being born again and on my knees in the dark, and then like Satan himself about falling from heaven as she's depicted as falling from heaven on the Grammy stage. Saudara, saya bisa lanjutkan dengan ini, tapi sangat mengerikan sekali, saudara, kalau kita lihat. Saudara, what you hear is important. What you see is important. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar itu sangat penting sekali. Kalau Anda dengar musik-musik seperti ini, saudara, kadang-kadang kita tidak sadar, secara tidak sadar, saudara, ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Dan saya akan melanjutkan musik yang lain. Oke, sekarang Nicki Minaj. Kita lihat apa Nicki Minaj katakan, saudara. They choose me, and I wish I could suppress them. They're lunatics inside me. I feel the need to come out of it and get a moment. Moments fearless and he's crazy. And I'm thinking, boy, now let's think about it. He comes out when I have one more. Saudara, dia punya pribadi kedua namanya Romans, saudara, Romans. Who is Romans? Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say.
He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. He bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. Apakah Romans bisa tinggalkan dirinya? I don't want to blame him. I asked him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him up. People conjured him up. Now he won't leave. Roman means essence, saudara ya. Mengerikan It was sekali. Vermin, it was Martha, and it was Slim Shady. Slim Shady? Slim Shady. Oke, saya akan stop di sini. Saya masuk ke video lain. Saya mau Anda lihat beberapa video lagi. Tragically, you Sorry, sudah saya kira tadi ini. Next video. Next video saya lihat sebentar ya. Sorry. Kesha. Nah, saudara, ini kalau Anda melihat Angelina Jolie. Saudara, Angelina Jolie menyesal, dia berkata begini, dia menjual jiwanya kepada Lucifer, kepada setan. Nah, itu tanda-tanda akan diberi kalau orang menjual jiwanya kepada setan. Lady Gaga berkata begini, ini sekitar 2017, 3 tahun lalu, I regret selling my soul to Illuminati dark forces. Saudara. Nah, saudara Christine Bale berkata, thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Mengerikan sekali, saudara. Jadi mereka bukan lagi memberikan pengagungan kepada Tuhan, tapi mereka memberikan pengagungan kepada setan. Nah, saya akan skip video ini. Lady Gaga. Pop star Lady Gaga has spoken openly about her membership of the Illuminati for the first time to say that she regrets joining the secret society. Gaga, a sufferer of the painful fibromyalgia syndrome, FMS, says she believes her long-term illness is the result of her allowing dark forces to manifest themselves in her body when she sold her soul to the Illuminati early on in her career. The singer spoke candidly in her upcoming Netflix-produced Gaga 5'2" documentary, which is meant to be a warts-and-all portrait of the troubled star. However, the final cut appears to be more of a fly-on-the-wall footage montage of rehearsals, studio sessions, public appearances, private late-night conversations, medical appointments, and multiple tearful breakdowns. According to production staff, many of the interview scenes were left on the cutting room floor due to orders from above. When describing some of the more interesting scenes that were cut from the final edit, production staff revealed that Gaga recalled meeting with a Catholic priest to discuss undergoing an exorcism to rid her body of the dark spirituality that she invited into her body during satanic rituals early on in her career. Nah, saudara, rata-rata di Amerika, saudara ya, kalau Anda mau terlibat dalam Hollywood, Anda akan harus terlibat di dalam Illuminati, Freemason. Nah, saudara, kantor Freemason ada tidak jauh dari sini, sekitar mungkin 25 menit dari tempat saya. Ya, salah satu tempat penyembahan mereka. Saya pernah bertanya dengan mereka, saya pernah ke sana dengan beberapa tim, tanya tempat untuk apa dan sebagainya. Mereka tidak memberikan kami izin, tidak memberikan izin kami masuk. Mereka berkata harus jadi member untuk masuk dan sebagainya. Tapi anyway, saudara, begini, ini sesuatu reality, sesuatu yang kebenaran, saudara. Nah, saudara, seringkali kita memberikan anak-anak kita mendengar lagu-lagu dunia, kita memberikan mereka mendengar setiap hari, mereka menjiwai lagu ini. Akhirnya, saudara, kita melihat karakter mereka mulai berubah. Saudara ya, banyak hal-hal yang mempengaruhi pikiran mereka, mempengaruhi otak mereka, mempengaruhi cara pikir mereka. Kenapa? Sebetulnya kita tidak salahkan anak-anak, kita salahkan orang tua, karena mereka tidak mendidik anak-anak mereka. Next, saya akan kasih Anda lihat. Oke, kita lihat ini. Oh ya, sorry, tidak. Musik, saudara, arti musik dunia, musik, sorry, gini, saudara.
arti musik dunia itu non-religion music, simple saudara ya. Apakah boleh orang Kristen dengan musik sekuler? Pasti banyak orang bertanya, boleh tidak orang Kristen mendengar musik sekuler, musik dunia? Saudara, ayat firman Tuhan berkata gini, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih, seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Dia menaruh cuka. Saudara begini, pertanyaannya, bolehkah orang Kristen mendengar musik dunia? Saudara, ayat firman Tuhan ini menjelaskan, memberikan penjelasan yang sangat bagus. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, itu saya memakan waktu cukup lama, saya membaca ayat itu merenungkan. Akhirnya saya benar-benar mengerti apa yang ayat ini sedang katakan dalam Amsal 25 ayat 20. Dikatakan gini, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih, seperti orang menanggalkan baju di musim dingin. Saudara, kalau Anda pernah ke musim dingin, Anda berkata begini, saya pastor, saya pelayan gereja, saya pemain musik di gereja, saya punya 1000 album. Anda berkata begitu, dan Anda pergi di tempat musim dingin, Anda tanggalkan baju tempat di mana, contohlah 5 derajat saudara ya, 5 degrees Celsius. Anda ada di tempat seperti ini, Anda tanggalkan baju, Anda tidak pakai baju, Anda pakai celana pendek, Anda sedang lari. Sudah tahu, lama-lama saudara, tangan saudara akan beku, 5 derajat. Saya pernah, Februari tahun ini, saya pernah ada di tempat sekitar berapa derajat, mungkin sekitar 2-3 derajat, saudara, sangat dingin. Saudara, orang-orang yang, oke, pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh bernyanyi? Saudara, Anda berkata, boleh tidak nyanyi? Saudara, tidak jauh beda dengan ayat firman Tuhan ini. Anda sedang, dengan kata lain begini, you are digging your own grave. Kemudian dikatakan begini, jangan taruh cuka pada lukanya. Saudara, kalau tangan Anda kena luka, Anda ambil cuka, Anda letak, saudara, sakitnya luar biasa. Saudara, coba bayangkan hari ini Anda putus cinta, ataupun Anda mengalami tekanan, Anda mengalami masalah, Anda mengalami depresi dalam kehidupanmu ketika Anda mendengar lagu-lagu dunia ini, secara tidak langsung lagu-lagu ini akan sangat mempengaruhi jiwamu, saudara. Sangat mempengaruhi jiwa saudara. Nah, saya akan pergi next. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Saudara, menjadi tanggung jawab kami di gereja untuk mengajar, mendidik orang, mengajar mereka untuk mengetahui apakah yang kudus, yang benar, dan yang tidak kudus. Dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir, saudara. Jadi menjadi tanggung jawab gereja, menjadi tanggung jawab setiap hamba-hamba Tuhan untuk mendidik jemaat, untuk mengajar mereka apa itu kudus, mendidik mereka apa itu najis, saudara. Jadi saudara, dengan saya membuat pengajaran yang sangat sederhana, sangat singkat ini, dalam online ini saya tidak mungkin buat pelajaran panjang. Ini sebetulnya pelajaran 1 hari, saudara ya, 1 session. Tapi saya singkatkan dalam beberapa menit ini, saudara. Saudara, kenapa saya buat pelajaran ini? Karena saya mau gereja sadar ketika mereka sedang bermain musik-musik dunia, itu tidak memuliakan Tuhan. Dan musik dunia akan mempengaruhi jiwamu. Saudara, pernah tidak saudara temukan orang penyanyi rockers yang memain heavy metal music? Orang yang kalem, tenang. Tidak. Mukanya aneh, saudara. Ya kan, mukanya aneh, penampilannya aneh, pakaiannya ya aneh sekali, saudara. Ya kan, rockers seperti itu, saudara. Nah, saudara begini, ketika engkau mendengar lagu-lagu seperti ini akan sangat mempengaruhi jiwamu. Sangat mempengaruhi jiwa, saudara. Nah, kemudian apakah hati-hati apa yang Anda dengar, saudara. Hati-hati apa yang Anda dengar. Saudara, firman Tuhan berkata gini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau Anda mendengar firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh. Kalau Anda mendengar musik-musik seperti ini yang tidak memuliakan Tuhan, membuat jiwamu tertekan, membuat hidupmu gundah gulana, saudara, itu akan mempengaruhi karaktermu, itu akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupanmu. Saudara, that's why it's important apa yang Anda dengar. Ya, saya coba lihat apa ini. Saudara begini, kita akan lihat sama-sama Michael Jackson, ya. Michael Jackson. Saya akan jelaskan nanti. Ini belum ada suara, sebentar lagi. Ini mengerikan sekali, saudara. Michael Jackson mengerikan sekali. Perhatikan kata-katanya, saudara ya.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Perhatikan saudara, if you pay close attention to the song, thought the song is Michael Jackson ini mempersoalkan Tuhan. Who is Michael Jackson referring to? Michael Jackson sedang soal kepada siapa dia bertanya. Dia sedang menyalahkan Tuhan untuk segala suatu bencana terjadi di dunia ini. Saudara perhatikan, dia kata gini, what about the peace that you talk about your only son? Dia sedang, Michael Jackson ini menyalahkan siapa? Dia sedang menyalahkan Tuhan Yesus. Dia kata, if we look at the Bible, it says, for God so loved the world that He gave His only. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anak yang tunggal. Setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa. Next. Michael Jackson sedang mempersalahkan Tuhan untuk segala sesuatu terjadi. Dia menyalahkan Tuhan lagi. Not only that man said God, Jesus, but he cursed God. Dia bukan hanya sedang menghujat, tapi dia juga mengutuki Tuhan. Nah, saudara begini, dia seolah-olah menggantikan tempatnya Tuhan. Anda lihat, saudara, ya, apa yang dia lakukan. Orang begitu histeris sekali melihat Michael Jackson. Mengerikan. Coba lihat orang nangis mau menjamah Michael Jackson, ngeri sekali saudara. One more proof, mau lebih banyak bukti lagi. Nah, apa yang dia buat? Dia tanggalkan baju hitamnya, dia kenakan baju putih. Dia mau menjadi seperti Tuhan. Michael Jackson mau menjadi seperti Tuhan, saudara. Coba lihat. Saudara, tidak ada manusia di bumi ini yang bisa menggantikan tempatnya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa gantikan Dia. Coba lihat, dia mau menggantikan tempatnya Tuhan. Mungkin tidak salah ya, saudara, kalau Tuhan ambil dia cepat, saudara. Anda lihat lagi. Oke. Saya kira itu saja, saudara, dari saya. Nah, itu dulu. Oke. Saudara, itu sedikit info dari saya bagaimana musik dunia itu bisa mempengaruhi gereja hari-hari ini. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, saudara akan terjebak. Saudara, Anda harus memberikan anak-anak Anda sesuatu yang
Anda seleksi musik, saudara. Jangan memberikan sembarangan musik. Jangan memberikan mereka whatever, apa saja Anda bisa berikan kepada mereka, mereka mendengar. Saudara, saya mau ceritakan Anda ya. Beberapa tahun lalu, sayang sekali, saya lupa, tiba-tiba saya ingat, kalau tidak saya suruh anak laki-laki saya bersaksi. Saudara, beberapa tahun lalu, waktu anak saya masih sekitar, anak lelaki saya sekitar umur 8 tahun, 9 tahun, ada satu karakter kartun yang sangat terkenal, Ben 10. Saya percaya Anda tahu. Siapa tahu Ben 10? Angkat tangan. Tahu Ben 10 ya? Jadi anak laki-laki saya ini suka Ben 10, saudara. Jadi dia beli, semua harus Ben 10. Pencil box Ben 10, bag Ben 10, apalagi jam tangan Ben 10, baju Ben 10, seluar dalam Ben 10, semua Ben 10. Sudah, semua harus Ben 10, saudara. Dia berkata, dia mau semuanya Ben 10. Nah, saudara, sudah tahu apa terjadi? Waktu kami mengetahui bahwa Ben 10 ini tidak bagus dan tidak healthy, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya beritahu anak saya, Jonathan, jangan Ben 10 lagi. No, Dad, dia ngotot mau juga. Akhirnya, saudara, kami udah biarkan, kami serahkan ke Tuhan. Saudara tahu apa terjadi? Suatu malam, dia lagi tidur. Waktu dia lagi tidur, dia berkata begini, dia melihat ada tangan yang hitam yang sedang datang, saudara, sedang menyerang dia. Waktu dia lihat tangan itu, dia tahu itu bukan tangan manusia. Dia sangat ketakutan sejak hari itu, saudara. Dia singkirkan, dia buang semua yang berbau Ben 10. Dia buang, saudara. Dia buang semuanya. Kenapa? Karena dia tahu, saudara, ini demonik. Ini sangat berbau satanik, saudara ya. Sangat berbau satanik. Dan sangat tidak sehat, saudara. Nah, saudara, begini. Sangat penting apa yang Anda memberi anak-anak Anda dengar. Jangan Anda memberi. Saudara, di Indonesia ada satu musik nama grup itu Kuburan. Kalau Anda pernah dengar, ya. Ada satu grup namanya Kuburan. Lagu yang mereka nyanyikan lagu lupa. Lupa, 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 lupa. Semua lupa, saudara. Jadi waktu Anda begitu terobsesi dengan dunia ini, semuanya Anda akan lupa. Tidak ada yang Anda tidak lupa. Tidak ada yang Anda ingat, saudara. Mengerikan sekali. Saudara, that's why it's important. Apa yang Anda dengar, itu penting sekali. Perhatikan apa yang anak-anakmu dengar. Musik yang anak-anak Anda sedang dengar. Karena itu akan mempengaruhi jiwa mereka. Jangan salahkan anakmu kalau anakmu berontak. Mungkin karena musik yang mereka sedang dengar. Ya kan? Musik-musik yang mereka dengar, saudara. Movie-movie yang mereka nonton hari-hari ini. Itu bisa mempengaruhi jiwa mereka tanpa Anda sadar. Saudara, sangat penting sekali. It's important. Tuhan memberikan tanggung jawab ini kepada setiap kita, supaya setiap kita, saudara, menjaga baik-baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. It is important. Saudara, ini apa yang saya membahas dengan Anda adalah sesuatu yang sangat singkat. Saya punya topik yang jauh lebih panjang, tapi saya rasa tidak mungkin saya share panjang lebar di dalam Zoom ini. Tapi cukup sampai di sini, cukup untuk Anda lihat, Anda expose, Anda melihat bagaimana musik-musik dunia bisa mempengaruhi gereja. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, saudara, begini, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya value, harus punya standard dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini musik dunia secara diam-diam, slowly but surely sedang memasuki gereja. Saya pernah pergi ke sebuah gereja, mereka ada conference, hari itu ada acara. Waktu saya pergi ke gereja ini, saya tidak mau cerita nama gerejanya, saya pergi ke gereja ini, saudara, apa yang terjadi? Saya lihat opening song untuk conference mereka, itu saya bingung. Judul lagunya sudah begini. This girl is on fire. Sudah tahu lagu apa? This girl is on fire. Alicia Keys. Itu lagunya Alicia Keys dinyanyikan di gereja, konferensi, opening song. Saya jadi bingung. Ini lagu gereja atau lagu dunia? Saudara, begini, hari-hari ini secara diam-diam, slowly but surely, musik-musik dunia sedang memasuki gereja. Kita harus tetap tutup erat-erat, saudara. Pintu kita, jangan sampai ada roh-roh asing masuk ke dalam gereja. Musik-musik seperti ini masuk ke dalam gereja, ini akan gawat sekali, saudara. Apalagi anak-anak kita, saudara. Kita harus jaga mereka.
Jangan saudara harus pantau apa yang mereka dengar. This is very important. Nah, saya kira saya akan stop sampai di sini. Ada yang mau bertanya, saya coba jawab soal Anda. Kalau soal Anda sangat susah, sorry, Anda jawab sendiri. Ya, ada yang mau bertanya? Ada? Kalau ada, Anda bisa tulis di chat ini, saudara ya. Saya akan usahakan untuk menjawab soalan Anda. Ada yang mau bertanya tidak? Shalom, Pastor. Ya. Ya, saya mau tanya satu soalan. Oke, silakan. Alright, what if kalau dia guna genre yang bukan gospel, tapi dia produce a song, tapi lyrics dia memang semua yang berkaitan dengan firman Tuhan lah, cuma genre dia bukan gospel. Itu saja. Let's put it this way. Musik itu Tuhan ciptakan. You can sing any kind of music, no problem. Okay, another thing is simple as this. What makes a music Christian music? Who sings a song? Ya kan? So saya kira musik itu Tuhan ciptakan. Whatever genre Anda mau main, Anda bisa main lagu-lagu, mungkin suatu musik yang Tuhan inspirasi kepada Anda, silakan. Go ahead, no issue with that. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Thank you, Pastor. Sama-sama. Anybody else? Saya kira tidak ada ya. Oke. Saya harap seminar workshop yang singkat ini Anda mengerti ya dan bermanfaat buat Anda. Tapi saudara, ini cuma sebagian kecil yang saya sedang bagi kepada Anda. Mungkin ada ya. Okay. Hi Pastor Matthew, you gave some comment on Kanye West. Oh no. Okay, minta pendapat saya tentang Kanye West. Saya kira saya tidak akan give my comment on this. Cuma one thing. Ini this is my opinion. Wait and see. Ya, wait and see. Secara pribadi saya merasa dia terlalu cepat dibawa ke stage, ya, too fast dia dibawa ke stage. Tapi other than that, I'm not going to give any of my comment, but I feel waktu akan membuktikan iman seseorang, apakah dia benar-benar berakar di dalam Tuhan, apakah dia benar-benar strong di dalam Tuhan. Jadi itu dari saya. Ya. Anybody else? Oke, bagaimana memberikan penjelasan singkat kepada orang yang suka mendengar lagu-lagu dunia? Simple. Tanya mereka apakah musik ini edifying, ya, edify your spirit, membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan atau membuat Anda semakin jauh dengan Tuhan. Saya kira ini satu soalan yang Anda bisa tanya. Kalau itu membuat Anda semakin dekat, I don't know what to say. Tuhan yang bagaimana, saya tidak tahu. Ya, tapi saya pikir begini, it is important what you hear. Karena begini, sudah apa yang Anda dengar, itu akan mempengaruhi mood kita. Nah, coba sudah bayangkan, kalau Anda putus cinta, Anda sedang dengar lagu, ini lagu lama ya. Climb every mountain, swim every ocean. Wah, ini terluka lagi ya kan? You'll be more hurt, saudara ya. Jadi saya pikir begini, coba kalau Anda dengar lagu-lagu rohani yang membangun, saya percaya itu akan membawa ketenangan. Saudara, kalau Anda suka dengan lagu-lagu rohani, dan tiba-tiba Anda dengar lagu dunia, itu jiwa Anda itu tidak akan tenang. Ini terjadi dengan saya beberapa kali. Saudara, beberapa kali waktu saya mau siapkan pelajaran-pelajaran seperti ini, saya dengar lagu-lagu ini, saudara jujur aja, banyak nggak tenang, saudara. Saya benar-benar harus berdoa,
minta kekuatan dari Tuhan, minta covering dengan darah Yesus supaya sekarang begini sudah saya mengajar tentang pelajaran ini. Jadi saya harus dengar supaya saya harus tahu, saudara ya. Jadi it is important what you hear. Itu akan mempengaruhi Anda. Anybody else? Oke, sama ada musik rohani ataupun sekuler. Adakah bermakna kita perlu peka untuk meneliti apakah lirik dan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang lagu itu? Saya pikir ya. Saudara, hal pertama yang saya lakukan waktu saya dengar musik, saya dengar lirik lagunya. Saya dengar lirik lagu. Saudara, kadang-kadang juga dalam gereja ada lagu-lagu sepertinya lagu-lagu rohani, tapi tidak juga rohani. Ya saudara ya, sepertinya rohani, tapi who are they talking about? He, she, or whatever, saudara ya. Saya pikir kita harus hati-hati. Lirik lagu itu sangat penting. Buat saya, setiap kali kalau saya mau dengar lagu, saya lihat lirik lagunya. Apakah liriknya, apakah pesan dari lirik lagu tersebut? Bagaimana pula dengan penginjilan? Ramai gereja hari ini menyanyikan lagu-lagu komersial untuk menarik anak muda. Nah, saudara, saya mau tanya dengan Anda begini. Oke, banyak gereja menyanyikan lagu-lagu dunia untuk menarik anak muda. Saya mau tanya pertanyaan simple. Apakah Anda kalau menjangkau seorang pelacur, Anda harus menjadi pelacur? Belum tentu kan? Jadi saudara begini, kalau Anda memberikan dasar yang salah, maka salahlah saudara. Jadi it's important Anda meletakkan dasar yang betul. Jadi saya berpikir begini, saya fanatik sekali, saya pikir kita harus mendengar lagu-lagu rohani, karena itu akan membangun iman kita. Ya, and let me see, any other question? Oke, saya kira, ada lagi. Sebentar. How do we respond to someone who think song is just entertainment and aside people who doesn't know the word? Okay, I believe, Hannah, you mean for those who are not Christians. Yeah, those who are not Christians. I believe that hanya satu-satu cara ya bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang dunia bahwa lagu yang mereka nyanyikan salah, saudara ya. Saya percaya begini, ada seorang hamba Tuhan pernah beritahu orang-orang hanya perlukan pewahyuan untuk mengerti sesuatu. Saya percaya begini, kalau kita menjelaskan ke mereka panjang lebar, ambil ayat firman Tuhan, mereka tidak akan mengerti. Satu-satunya cara, saya pikir kita harus berdoa buat mereka supaya Tuhan buka mata jasmani mereka, supaya mereka bisa lihat apa yang mereka dengar itu tidak betul. Ya. Kemudian kebanyakan muda-mudi ada talenta yang luar biasa, tapi akhirnya disalahgunakan. Saya setuju, mereka salah gunakan. Jadi banyak anak-anak muda punya talenta, salah gunakan. Makanya saudara, dan saya juga ambil kesempatan ini mau mempromot ke Anda. Betul saudara, saya sadar begitu banyak gereja-gereja hari-hari ini, mereka anak-anak muda punya talenta bagus. Mereka bisa nyanyi, suara mereka sangat bagus. Beberapa tempat-tempat yang saya pergi, saudara, gereja-gereja yang saya pergi, saya melihat anak-anak muda, wow, suara mereka tuh bagus sekali. Nah saudara, makanya saudara, dengan ini kami buka kesempatan buat Anda. Nah saudara, baru Sabtu kemarin kami launch G4A, Gifted for All. Gifted for All adalah saudara talent search untuk anak-anak Tuhan. Jadi saudara, kalau Anda seorang pencipta lagu, Anda seorang penyanyi, talent search ini adalah tempat yang sangat tepat buat Anda untuk Anda join. Anda bisa salurkan talent Anda. Nah, Anda bisa lihat di Facebook saya, ataupun Anda bisa pergi ke Gifted for All. Gifted for All ataupun G4A, Anda bisa dapatkan informasi dari sana. Saya akui, gereja hari-hari banyak penyanyi-penyanyi bagus. Saya kadang-kadang dengar suara mereka, saya pun wow, suara mereka bagus sekali. Ya. Di Malaysia begitu banyak kontroversi tentang tidak boleh menduakan Tuhan, yaitu kalau kita join bidang lagu duniawi, berdosa dan menduakan dengan nyanyian. Jadi WL dalam gereja, apa pendapat pastor? Okay, this is interesting question ya. Very interesting.
seorang WL, worship leader, dia nyanyi di secular. Ya kan? Dia nyanyi di secular. Saya kenal beberapa orang. Ini ada pro and con. Tapi seperti my stand, ini my stand saudara ya. Saya kenal dengan beberapa orang, mereka penyanyi yang sangat bagus, tapi begini saudara, mereka putuskan untuk nyanyi bagi Tuhan dan bukan di dalam dunia. Ya, mereka putuskan untuk nyanyi bagi Tuhan. Saya kenal dengan beberapa orang, mereka penyanyi yang sangat-sangat bagus, sangat talented, suara mereka begitu luar biasa, merdu kedengaran, tapi saudara begini, mereka lebih memilih untuk nyanyi untuk Tuhan. Tahu saudara, kalau Anda nyanyi di dalam gereja, Anda nyanyi di sekuler, Anda akan sangat populer, Anda akan sangat terkenal. Tapi pertanyaannya, what are you looking for? Popularitas atau memuliakan nama Tuhan? Saya kira itu jawaban saya sangat singkat. Ada lagi? Seorang WL di gereja adalah wajar mereka menyanyikan lagu-lagu dunia. Kalau seorang WL di gereja, adakah wajar mereka menyanyikan lagu dunia di luar join band dunia? Kembali lagi saudara, it's your conviction, ya. Itu kesadaran saudara. Menurut saudara, apakah itu akan memuliakan Tuhan? Apakah itu akan membuat Tuhan itu memuliakan nama Tuhan lah dengan Anda menyanyi dan Anda join band-band di luar. Saya pikir begini, Anda juga bisa buat band di dalam gereja, Anda bisa nyanyi juga. Why must you sing outside, not in the church? Tapi kembali lagi, saudara begini, kalau Anda seorang pemain musik, Anda juga harus bisa menjangkau mereka. Jadi begini saudara, saya tidak perlu menjangkau pemabuk, saya harus menjadi pemabuk saudara. Saya tidak perlu menjadi seorang pelacur untuk menjangkau pelacur saudara. Saya bisa punya pendirian saya, I can have my stand as a believer, tapi saya juga bisa menjadi sahabat mereka. Saya pikir itu sedikit dari saya. Ya. Anybody else? Lagi? Tidak ada. Wow. Tidak ada lagi mau bertanya? Saudara, apa yang saya bahas dengan Anda seperti yang saya katakan tadi, ini sangat singkat yang saya berikan. It's very short pengajaran tentang musik. Saya juga punya topik musik tentang kita mendengar nonton Hollywood movies. Saya juga punya topik tentang signage. Saudara, ada begitu banyak orang pakai signage seperti ini, ada signage seperti ini, dan macam-macam. Saya punya pengajaran tentang itu juga. Tapi again, dalam waktu singkat ini tidak mungkin saya bisa. Ini perlu waktu 1 hari atau minimal beberapa jam untuk mengajar tentang signage pengaruh musik dunia dalam gereja dan sebagainya. Tapi saya mengucapkan terima kasih buat semua saudara-saudara yang telah hadir. You make time untuk hadir hari ini. Thank you very much. Sebelum kita selesai, mari kita berfoto dulu. Boleh on your camera, berikan your best smile. Ya, ayo kita on. Ada soalan tadi, bukan? Oke, mari kita berfoto dulu ya. Kita foto. Ada yang tidak on? Joanne, tidak on kamera kamu Joanne. Oke. Russell. Oh, Russell dari Bintulu ya? Wow. Oke, sebelum itu saya boleh tahu Anda dari mana? Sebelum Anda biarkan on. Boleh saya tahu Anda dari daerah mana-mana saja? On your volume, tidak apa-apa. Subang. Yang lain? Bintulu. Wow, Bintulu banyak sekali. Siapa Bintulu? Angkat lambaikan tangan. Luar biasa Bintulu. Kucing, ada kucing juga ya? Ada dari kucing ya.
Mana lagi? Kita ada dari Indonesia, Pastor Lucky. Pastor Lucky dari Jakarta. Pastor Lucky, ya. Yang lain dari mana? Saya dari Kuala Lumpur. Oh ya, Pastor Kenny juga ada. Thank you Pastor Kenny sudah bergabung. Saya dari Kuala Lumpur, Setapak, Bangsa Maju. Pastor Kenny, yes. Welcome. Yes, shalom. Hai Pastor Pastor Kenny. Mark, Hai Pastor. Pastor Mateo. Hai, Itu Pastor Kelvin, Kenny. kenapa? Kelvin dari Ranau kali ini. Ada yang dari Ranau ya. Ada yang dari KK juga. Kelvin, ini Ranger. Ya. Christine Ding. Oh, halo Christine. Oh, Christine. Oke. Ada yang dari Nilai juga, ada yang dari Batu Pahat, Johor. Ini ada Joshua nih, Joshua Transformer. Ya, Joshua. Sama Ebna, sama Dita. Halo. Bapak. Ebna dan Dita. Di Kota Kinabalu. Joybery dari Laki Lau. Oh, Laki Lau juga ada. Pacar Laki. Ceras pun ada, Kajang pun ada. Kota kelahiran saya. Kajang, Ana, Rojen. Ya. Pernah nampak nih Ana. Kajang terkenal untuk sate, saudara ya. Nah, saudara dengan ini, saudara begini. Oke, sebelum kita foto, sorry, saya buat pengumuman sedikit ya. Laki Lau. Oh. Last week, hari Sabtu, kami sudah launching acara G4A. G4A adalah Gifted for All. Ya, Gifted for All adalah talent search for worshipers. Jadi kita mencari worshipers. Dan saya mau sarankan kepada Anda semua, please join acara ini, saudara. Hadiahnya sangat lumayan. Anda akan ingat seumur hidupmu. Trust me. Ya, hadiah sangat lumayan. Kami belum umumkan hadiahnya. Ada salah satu tim saya dalam grup ini juga, Joybery. Juga ada Joanne pun ada dalam Joanne pun ada. Mereka kami sama-sama kerjasama untuk event ini. Jadi saudara, kalau Anda seorang pencipta lagu, Anda punya lagu yang bagus, menurut Anda bisa kirim ke kami, kirim ke kami, saudara. Nah, formnya saya kira saya sudah kirim ke Anda. Kalau Anda tidak punya form, Anda boleh kirim, Anda boleh WhatsApp ke saya, nomor telepon saya 012 2212 017. Oke, saya ulangi 012 2212 017. Jadi Anda bisa WhatsApp ke saya akan kirim information buat Anda, flyers untuk Anda. Saudara, Anda bisa terlibat dalam acara ini. Ini first time kita adakan national level acara kompetisi, singing competition. Ya, kami mencari worshipers. Saudara, kita tidak mencari orang-orang yang performance. We are looking for worshipper. Kalau Anda worshipper, you are qualified untuk masuk dalam acara ini. Umur saudara, tadinya kita letak umur dari 18 tahun sampai 40 tahun. Beberapa hari ini ada orang call saya berkata, Pastor, saya 43 tahun. Kenapa saya tidak boleh join? Sayang sekali, saya punya lagu. Saudara, ini zaman kasih karunia. Kita hidup dalam zaman kasih karunia, saudara. Karena poin 15 dalam flyers kami menyatakan EJK, panitia, organizer boleh mengubah dia punya syarat-syaratnya. Jadi kami letakkan sekarang 50 tahun. Jadi dari umur 18 tahun sampai 50 tahun. Kalau Anda 50 tahun ke bawah, Anda boleh tulis lagu. Anda boleh nyanyi. Biasanya 50 tahun ke atas sudah urusan ke hospital sakit-sakit, saudara. Jadi Anda uruslah di hospital. No, just kidding ya. Jadi kalau Anda punya lagu, you have a song and you think your song is good, and involved. Okay, Anda pasti akan suka. Anda pasti akan diberkati, saudara ya. Okay, now let's take picture. Photo time ya. Foto time saya akan kirim. Nah, kalau Anda perlu foto ini nanti, Anda juga bisa kirim ke saya, WhatsApp ke saya akan kirim. Apa yang foto yang saya ambil, saya akan kirim semua foto-foto itu ke Anda. Oh, sebentar ya. Ini banyak sekali message masuk ya. Oke. Sebentar. Saya akan kirim ke Anda pilih sendiri, saudara ya. Oke, come, let's take picture. Wait. Oh, oke. Guys, stop sending message dulu sekejap saja, boleh tidak? Sekejap saja, 1 menit saja. Supaya nanti ambil foto tidak ada ini. Oke, come.
Siap? 1, 2, 3. Sorry, sekejap ya. 1, 2, 3. Done. Next. Ada 2 page di sini. Oke. Oke, next. Anita Gloria tidak buka kamera. Oke, next. Siap? 1, 2, 3. Siap, saudara. Anda handsome dengan cantik, dengan anggun. Luar biasa. Wow. Thank you, saudara, karena Anda sudah join hari ini. Thank you very much. Ya, teman-teman dari Sabah, Sarawak, Bintulu, dari Indonesia, ya, dari Johor, yang sudah join hari ini. KL tidak lupa, Kajang tidak lupa, Subang Jaya tidak lupa, ya. Petaling, Seri Petaling tidak lupa, tapi bahaya Seri Petaling, saudara, ada orang tablik di sana. Oh, no, just kidding. Yeah. Thank you very much for joining. Ya.